kabupaten kita ini selalu mendapatkan ranking, ya, ranking nomor 2 se-Indonesia. Dan pada saat penelitian itu kami terkejut bahwa ternyata dugaan kami atau asumsi kami itu benar, bahkan menjadi lebih terkejut lagi ketika kan ada perselisihan di antara suami istri sehingga bercerai. Selamat malam pendengar dan penyimak Patoman Punya Cerita. Salam berdaya, berdaya adalah hak segala bangsa. Manusia sebenarnya, hak semua sumber daya manusia. Malam ini Patoman Punya Cerita akan menceritakan tentang kisah inspiratif dari owner, pemilik, juga pendiri Geraha Smart Parenting. Apa itu Geraha Smart Parenting? Kita akan simak dan dengarkan cerita inspiratif dari Pak Suluh selaku owner Geraha Smart Parenting. Selamat malam Pak Suluh. Selamat malam. Apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Lelah deh kayaknya. Gimana Ini Mas? Pak Suluh, kembali lagi ke Patoman Punya Cerita gitu kan. Okay. Tentang kita menceritakan hal-hal yang setidaknya bisa menginspirasi dan memberdayakan gitu kan. Karena semakin milenial dengan berbagai tantangan medsos, kemudian juga berimbas ke hubungan sosial masyarakat dan sebagainya, yang harapannya meskipun semakin milenial kan harusnya tidak mengurangi kualitasnya, harusnya kan bisa meningkatkan kualitasnya seperti itu. Nah, saya dengar-dengar nih Pak Suluh kan punya apa ya istilahnya, perusahaan gitu ya, branding perusahaan Geraha Smart Parenting gitu kan. Nah, bagaimana sih apa sih Geraha Smart Parenting dan bagaimana lika-likunya, inspirasinya sehingga Geraha Smart Parenting itu terbentuk? Oke, terima kasih Mas Dwi dan terima kasih juga kepada sahabat Patoman Punya Cerita ya. Ini yang kedua kalinya setelah 1 minggu kemarin kita sempat bertemu ya, dalam tema kesurupan ya. Dan kali ini kita berbagi terkait masalah inspirasi berarti ya. Inspirasi, kisah inspiratif. Oke, baik. Saya mulai dari apa sih latar belakang pemikiran secara pribadi dulu ya, yang kemudian mengerucut nantinya cerita terkait masalah Geraha Smart Parenting ya. Jadi begini Mas Dwi, saya itu bersama teman-teman awalnya prihatin karena pada tahun awal mula cikal bakal Geraha Smart Parenting ini muncul dari sebuah pemikiran, kok kabupaten kita ini selalu mendapatkan ranking, ya, ranking nomor 2 se-Indonesia. Tentang apa itu Pak? Perceraian. Jadi sesuatu hal yang dilematis gitu. Dilematis betul sekali. Jadi kalau guyonan selengeannya sih, ketika orang bertanya kenapa ada perceraian, karena ada pernikahan. Iya benar sih. Kalau nggak ada pernikahan nggak ada perceraian, kalau nggak ada pertemuan nggak ada perpisahan gitu. Makanya itu bahasa selengeannya ya. Tapi yang jelas kami pada waktu itu sempat boleh dikatakan prihatin lah, bahasa idealnya prihatin, karena melihat kok berkali-kali Banyuwangi ini selalu ranking kedua ya. Kok nggak ranking 1 gitu? Kan kayak sulit melawan yang ranking 1, karena ranking 1 Indramayu itu pada waktu itu masih kuat nikah kontrak istilahnya. Iya. Kalau nggak salah istilahnya nikah mut'ah gitu ya, pokoknya itulah nikah kontrak lah ya. Jadi makanya di situ selalu ranking 1, sedangkan di Banyuwangi kan nggak ada. Tradisi seperti itu kan nggak ada. Nah, ditambah jadi nikah kontrak, ada nikah kontrak. Saya pakai malah ranking 0 malah ini ya. Ya apapun itu yang pasti itu harapannya bisa menjadi renungan ya. Betul. Hal-hal yang faktor-faktor yang tidak seharusnya terjadi itu bisa memprediksi
memperhatikan Iya. keluarga kan. Kembali Betul. ke ceritanya tadi. Iya, jadi itu berawal di awal tahun 2008 kami bersama teman-temannya satu komunitas ya, ada dari motivator KT Muda Banyuwangi Young Motivator, kemudian sampai dengan yang namanya Next Center itu punya pemikiran dalam bentuk asumsi ya. Jangan-jangan nomor 2-nya Banyuwangi ini di bidang perceraian itu tadi adalah karena belum optimalnya yang namanya implementasi atau penerapan dari ilmu smart parenting. Waktu itu masih asumsi ya. Kemudian kami bersama teman-teman mengerucut untuk melakukan penelitian kecil-kecilan atas inisiatif kami sendiri ya, atas pemikiran kami sendiri ya, yang harapannya nantinya bisa menjadi kontribusi buat pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait masalah antisipasinya. Nah, dan pada saat penelitian itu kami terkejut bahwa ternyata dugaan kami atau asumsi kami itu benar, bahkan menjadi lebih terkejut lagi ketika kami melihat bahwa fenomena sosial lainnya seperti kenakalan remaja, HIV/AIDS, ya, kemudian narkoba dan sebagainya lah ya, fenomena sosial yang dalam tanda kutip itu negatif, menyimpang itu ternyata mengerucut pada kebenaran asumsi kami bahwa belum optimalnya keluarga-keluarga di Banyuwangi ini menerapkan ilmu smart parenting. Nah, akhirnya kami membuat sebuah formula, ya formula. Kenapa? Karena berbicara soal parenting itu adalah berbicara soal yang banyak lini, banyak sisi, banyak bidang. Ada parenting sisi kesehatannya, ada parenting dari sisi gizinya, ada parenting dari sisi psikologisnya dan sebagainya lah. Nah, tapi kami harus merumuskan nih apa dari berbagai macam parenting yang paling esensi, titik temunya dari berbagai macam ini gitu loh. Termasuk terkait masalah perceraian tadi, karena itu berarti kan ada perselisihan di antara suami istri sehingga bercerai. Kalau nggak perselisihan kan nggak mungkin bercerai kan, gitu logikanya. Nah, akhirnya kami pada waktu itu merumuskan bahwa pondasi yang paling dasar adalah belum bisa dipahaminya pola komunikasi yang efektif, motivatif, inspiratif, dan partisipatif. Saya ulangi, ya, jadi belum optimalnya ilmu komunikasi efektif, motivatif, ya, inspiratif, dan partisipatif. Empat if semuanya. Nah, lalu kami rumuskan terkait masalah komunikasi itu, dan kami blow up ya, mulai sejak 2010 sudah kami blow up, tapi Gerakan Smart Parenting belum di Gerakan Smart Parenting berdiri tahun 2011. Ya, cikal bakal pemikirannya 2010. Nah, ini story atau sejarah ya yang memang menjadi materi untuk mewujudkan Gerakan Smart Parenting, latar belakangnya lah ya. Dan tadi berbicara soal inspirasi ya, nah inspirasinya dari situ. Lalu kemudian menjadi tantangan juga ketika pada waktu itu kami mencoba memblow up terkait masalah smart parenting. Ternyata masyarakat itu pertama ada yang masih awam ya, kemudian lagi ada yang masa bodoh, ya sudah tahu tapi masa bodoh. Kenapa masa bodoh? Setelah kami teliti, mereka mengedepankan yang namanya kepentingan untuk memikirkan perekonomian keluarga. Ya, sehingga masa bodohnya bukan masa bodoh tanpa tujuan ya, walaupun berefek samping terhadap itu. Nah, disitulah cikal bakal inspirasi kami pasti. Nah, ini yang terkait latar belakangnya. Terus untuk Gerakan Smart Parenting itu sendiri, metode-metodenya gitu kan, karena kita tahu lah di era-era global kemudian jadi kita melihat fenomena penyimpangan perilaku anak gitu ya, mulai dari SD
bukan SD, sebelum SD ya PAUD, Ya. di TK, Kecil lah, SD sampai SMP itu ya setidaknya yang bisa kita pahami sebagai apa ya, trigger atau penyebab nanti bagaimana sikapnya ketika SMA dan setelah SMA sampai menikah kan gitu kan. Iya. Nah, yang setahu saya, yang pengamatan dari situ semakin kesini mulai dari gadget, kemudian sikap di sekolah, yang kadang jadi orang tua pun itu juga perhatian juga kurang gitu kan. Karena ada beberapa kasus juga yang saya temui tentang perilaku menyimpang. Nah, menurut Pak Suluh hal-hal semacam itu seharusnya gimana?